Setelah mencatat sejarah sebagai runner-up di Piala Asia Futsal awal tahun ini, kini Timnas Futsal Indonesia datang dengan misi baru. Bukan sekedar tampil, tapi merebut kembali dominasi di Asia Tenggara. Ajang ASEAN Futsal Championship 2026 akan jadi panggung pembuktian berikutnya. Pertanyaannya, mampukah Indonesia kembali juara setelah baru 2 kali mengangkat trofi sepanjang sejarah? Dan bisakah kita menghentikan dominasi panjang Thailand? Lalu, siapa saja pemain yang dipilih Hector Souto untuk menjalankan misi besar ini? Kalau kita tarik sedikit ke belakang, Januari lalu di Jakarta, Timnas Futsal Indonesia tidak hanya tampil hebat, mereka mengguncang Asia. Jepang dipaksa menyerah, salah satu raksasa futsal Asia itu benar-benar dibuat tak berkutik. Dan di partai final, Iran Raja Futsal Asia dipaksa bekerja ekstra keras, bahkan hingga titik terakhir. Sebuah laga yang tidak selesai dalam 40 menit, tidak juga di babak tambahan, tapi harus ditentukan lewat adu penalti. Ya, Indonesia memang belum juara, tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda Futsal berdiri di final Asia, runner-up dengan cara yang membuat seluruh benua mulai melirik. Dan dari titik itulah, perjalanan ini berlanjut. Kini fokus beralih ke ASEAN Futsal Championship 2026. Turnamen yang akan digelar di Thailand mulai 5 hingga 13 April. Dan Timnas Futsal Indonesia sudah menyiapkan 14 pemain terbaiknya. Skuad ini dipilih langsung oleh pelatih kepala Hector Souto lewat proses yang tidak mudah, mulai dari Garuda Calling hingga pemusatan latihan intensif. Meski satu hal yang cukup menarik, durasi latihan mereka terbilang singkat. Hanya 1 minggu dengan 5 sesi latihan, bukan persiapan ideal. Tapi ini adalah keputusan yang disengaja, karena Souto ingin menjaga keseimbangan antara kebutuhan tim nasional dan ekosistem klub di liga. Dan di balik semua itu, ada filosofi yang cukup kuat dari Hector Souto. Dia menegaskan satu hal penting, tidak ada kasta di dalam tim ini. Tidak ada pemain utama, tidak ada pelapis tetap. Semua pemain punya kesempatan yang sama. Fokusnya bukan hanya hasil instan, tapi juga proses, terutama untuk pemain-pemain baru yang sedang dibentuk untuk jadi bagian masa depan timnas. Kalau kita lihat lebih dalam, komposisi skuad ini cukup menarik. Black Steel FC Papua jadi penyumbang terbanyak dengan 5 pemainnya, disusul Pangsuma FC Kalbar dengan 3 pemain, dan Unggul FC Malang dengan 2 pemain. Sisanya berasal dari berbagai klub, Cosmo JNE, Bintang Timur Surabaya, Pavak Banua, dan Kuda Laut Nusantara. Ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah cermin kekuatan Liga Futsal Indonesia saat ini. Sekarang kita masuk ke nama-namanya. Di posisi penjaga gawang ada M. Al-Bagir dari Black Steel FC Papua, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita, dan punya pengalaman di level tertinggi. Lalu untuk pemain lapangannya, dari Unggul FC Malang ada Angga Adriansah dan Andreas Dwi Saputra. 2 pemain dengan mobilitas tinggi yang aktif dalam membantu serangan maupun bertahan. Dari Cosmo JNE ada Dewa Rizky Aprilia, pemain dengan visi permainan yang matang dan kemampuannya mengatur tempo. Dari Pangsuma FC Kalbar hadir 3 nama, Dipo Ardiansah, Yogi Saputra, dan Imam Ardiansah. Mereka dikenal solid dan punya disiplin tinggi dalam permainan kolektif. Sementara itu dari Black Steel Papua, yang menjadi tulang punggung tim ini, ada Peter Edward, Aditya Putra, dan Daniel Yeimo. Nama-nama yang sudah terbiasa tampil di level kompetitif dan punya kualitas individu yang menonjol. Dari Bintang Timur Surabaya, ada Guntur Sulistyo, pemain dengan karakter agresif dan berani dalam duel 1 lawan 1. Sementara itu, dari Fak-Fak Benua ada 2 nama, Rizky Fauzan dan Alvin Karets. Keduanya dikenal punya determinasi tinggi dan semangat juang yang besar. Dan terakhir, dari Kuda Laut Nusantara, ada Muhammad Sanjaya, pemain yang bisa jadi pembeda di momen-momen krusial. Total 14 pemain dengan kombinasi pengalaman dan energi baru di dalam tim.
Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Australia, dan Brunei Darussalam. Secara kualitas, Indonesia punya peluang besar untuk melangkah jauh. Tapi, turnamen seperti ini tidak hanya soal kualitas. Ini soal konsistensi, soal fokus, dan soal mental. Karena di sisi lain, Thailand masih menunggu raja lama yang belum tergeser. Dan sekarang kita kembali ke titik awal tadi. Tim yang sama yang membuat Jepang jatuh dan memaksa Iran berjuang sampai adu penalti. Kini datang ke Asia Tenggara dengan satu misi baru. Bukan sekedar tampil bagus, tapi menyelesaikan cerita karena perjalanan ini belum selesai. Dan ASEAN Futsal Championship 2026 bisa jadi adalah awal dari dominasi baru.